Assalamualaikum, halo Sobat Trip. Jumpa lagi kita di perjalanan menuju Jatim Park 1 Jawa Timur. Ya, kita melihat kembali bahwa kemarin kita sudah perjalanan di Jatim Park 3 dan 2. Dan hari ini kita akan mencoba memberikan informasi dan terkait dengan Jatim Park 1 Jawa Timur. Mari simak, ikutin perjalanan kami. Kami mulai perjalanan dari Batam menuju Cirebon menuju Klaten ya. Jadi kami dari Klaten itu sekitar jam 11 hampir jam 12 itu masalah ya. Jadi kurang lebih perjalanan 15 jam. Mari simak dan ikutin perjalanan selanjutnya kami menuju. Kalau memang ke Malang itu harusnya guys kita bisa nginep beberapa hari, 2 minggu udah cukup untuk melihat semua wisata yang ada di Malang. Kita hari ini hanya mengunjungi satu wisata di Jatim itu saja. Ayo, kita sekarang lagi di jalan tol ya. Jadi seperti biasa kita tembak dari Klaten ke Solo lanjut lagi kita jalan tol lurus menuju arah Surabaya ya. Jadi arah Surabaya kita terus lagi ke arah Malang dari dan sekarang kita posisi di arah masuk ke arah Jawa Timur ya, Solo ke sana lagi kurang lebih seperti itulah. Jadi gambaran dan kita lanjut lagi nih, masih di dalam perjalanan ini di tol nih. Mudik kami itu adalah setelah Lebaran ya. Jadi pas kami ke Jatim Park itu pas setelah anak sekolah atau para pekerja sudah aktif semua. Jadi mungkin agak sepi jadinya. Jadi makanya ini kita lihat seperti ini. Jadi di jalan tol mungkin agak sepi agak lengkapnya. Jadi udah mendekati Malang tuh ada gunung ya. Nggak salah itu Gunung Arjuna atau apa ya kurang lebih ya. Kita sudah menuju ke jalan sana, sudah mendekatin. Kita tempuh kurang lebih hampir 4-5 jam ya. Karena posisi mungkin sepi mungkin jadi bisa ada cepat ya. Intinya adalah selalu waspada, selalu hati-hati karena di dalam mengendarai baik sepi maupun ramai tetap harus hati-hati dan mengikuti petunjuk kan.
tol ya, exit di tol Malang ya. Jadi kita akan menuju ke Batu ya, jadi di kota Batu di daerah Malang. Jadi paling dari exit tol ke kota Batu kurang lebih mungkin hampir 30 menit. Jadi tetap setelah 600 meter, tetap di kanan untuk terus menuju jalan perusahaan raya. Kita sudah sini, jadi kita masih terus lanjut aja sopir. Jadi nanti sopir bisa ini ya, kami jalan kami sejak liburan ya. Mudah-mudahan memberikan gambaran tetap di kanan, lalu terus lurus ke jalan perusahaan raya. Di lampu merah ya. Sejauh 7 km. Apaan nih? Sorean ya. Jadi yang pertama kami lakukan nanti itu mungkin salah satu nginep 1 hari ya di Malang deh. Nggak salah di hotel apa ya, nggak salah ya. Jadi kita pertama kita lakukan karena waktu kita mau ke Jatim Park kita tidak dapat waktunya. Setelah 200 meter, belok kiri ke jalan Tadi ya kita langsung mengarah ke Batu ya. Jadi di daerah Batu kita banyak wisata mungkin dari Jatim Park 1, 2, 3 itu yang kita belum pernah satu. Yang terus yang lainnya juga banyak wisatanya. Jadi kita akan mengarah ke kebun dulu ya. Sejauh 3 km. Ke kebun apel, jadi petik buah anak-anak kemarin belum sempat. Jadi waktu kemarin pas ke Jatim Park 2-3 kita mau ke sana, jadi udah kesorean dan hujan, jadi tidak jadi petik. Dan mudah-mudahan pada kondisi saat ini masih baik waktunya dan masih buka kita ya, anak-anak bisa petik dulu, baru kita besok nginep, baru besoknya lagi kita pagi-pagi ke Jatim Park karena areanya luas ya, jadi luas kita juga lumayan ini Kota Batu. Kota wisata Batu. Let's go. Kota Batu. Belok kanan ke Jalan Ir, Soekarno ke Jalan Raya Dadap Rejo.
posisinya untuk Jatim Park 1 itu masih di ujung ya. Kita akan melewati di Jatim Park 3 dan nanti kalau nggak salah ya kita akan melewati di Jatim Park 2 juga ya. Jadi kita menuju, jadi bisa melewati semua sebenarnya yang, nah ini kan udah Jatim Park 3 kan semuanya udah jelas. Yang paling dekat itu ya dari mungkin dari tol ya, kalau kita dari luar kota itu Jatim Park 3, kita bisa kedua dan ke 1. Kita tetap lanjut menuju ke kebun dulu ya. Kita tidak bisa langsung ke sana ya karena mungkin kondisi sudah sore. Kalau kita set jam 4 itu kita bisa sempat masih ya nanti. Enak ini pas posisi panas ya kan. Setelah 200 meter, terus sejauh 800 meter. Kiri atau kanan? Mana? sudah melewatin sebenarnya Jatim Park 1, cuma karena kondisi sore kan tidak mungkin kita hanya bisa 1 jam 2 jam, pasti memakan waktu dan lama. Di sini juga ada museum angkot banyak nanti, jadi ada beberapa satu paket itu kita tiket itu ada beberapa tempat, jadi nanti kalau udah beli tiket nanti kita diantarin sama petugasnya mobil ini, jadi udah gratis. Jadi kita parkir kita hanya di lokasi Jatim Park 1. Lanjut kita ke kebun ini aja lah, ngapal dulu karena udah sore ya, hampir jam berapa ya, hampir jam 4 lah, mungkin jam 4 lebih lah. Masih melanjutkan untuk ke kebun dulu lah, masih ada waktu. Terus sejauh 3 km. Harus ada batu. Belok kiri menuju Jalan Berantas, lalu putar balik. Start recording emergency video. Terus di Jalan Bukit Berbunga sejauh 1 km. Bisa dapat apa tuh? Ini ya. Jadi karena kita belum tahu dan belum pernah ke ini ya, ke mana ke kebun, jadi kita coba kita melanjutkan perjalanannya ke arah terminal ya, terminal. Jadi terminal itu akan membimbing kita nanti mau ke kebun mana yang masih buka gitu loh. Sebenarnya di pinggir jalan banyak itu apa namanya yang telah menyediakan untuk wisata kebun batunya. Nah, di sini dah ada terminal. Jadi semua bus yang tidak tahu arahan, kan nggak semuanya itu dikodirinnya di sini. Jadi karena kan mungkin lokasinya juga kecil, jadi nanti kan di kebun-kebun dia kan nggak bisa masuk bis ya, rata-rata harus pakai angkot dia di sini. Jadi yang pakai bus nanti udah daftar di sini, turun naik angkot baru ke kebun nanti. Jadi sana diatur nanti sama petugasnya aja sudah diarah. Karena ini telah terminalnya, ini bus-bus yang besar ini dia pakai angkot. Jadi kami bayar di sini, setelah ini kami antri juga nanti diarahin sama petugasnya. Nah kita akhirnya sampai ya
kurang lebih hampir perjalanan ya hampir 10 menit juga lah dari terminal itu. Nah kita ini tim bocilnya sudah ini menuju ke petik buahnya ini ya, seperti inilah, karena kita sudah daftar jadi tinggal masuk saja. Pokoknya jalannya sempit seperti ini, tapi ya biasalah kalau kebun apel itu pasti rata-rata dingin. Mantap, apel Malang guys, langsung petik pohon, gigit pelan, kunyah dulu. Ini biasanya di sini ya, jangan terkecoh ya, pokoknya makan sepuasnya. Jangan sampai nggak makan. Wah salah tadi, baru makan. Makan sekenyang kita, diusahakan kalau mau makan buah jangan makan dulu. Di sini bisa makan buah, sehat kok. Jadi kata ini bebas pestisida. Ya, intinya satu, kalau kita petik banyak, tetap keluarnya itu dihitung timbangan. Jadi per kilo, kurang lebih itu hampir juga sebenarnya kalau dihitung itu mahal juga loh. Kenapa? Ya kisaran 30 ribuan per kilonya, hampir sama dengan harga ya biasalah, itu harga untuk menyesuaikan, mengkondisikan dengan harga di pasaran, supaya yang ekonomi yang kecil yang jualin mereka itu juga mereka tertampung, disesuaikan. Dan guys langsung kita seperti ini ya. Jadi bocil-bocil ini bingung nih mau petik mana-mana, saking banyaknya. Kita pokoknya sepuasnya kalau makan. Kalau saran saya kalau bagus ya giginya kuat, makan aja banyak, kes. Kalau bisa bawa pisau kecil sebenarnya enak, jadi lebih efisien ya. Nah, kita tinggal petik, nah ini tinggal kosok sedikit langsung gitu. Tapi intinya kita pilih ya, kalau memang kita mau dibawa pulang ya pilih yang mateng, maksudnya yang enggak sudah ini layak lah. Pokoknya ini mau petik nih, jangan adek, seenak-enaknya petik nanti. Tetap intinya kita keluar nanti dihitung per kilo. Kalau kita metiknya sampai 20 kilo ya lumayan bantuin Pak tukang kebunnya untuk metiin ya. Kebun apel. Ya intinya beberapa apel ini masih sama masyarakat sekitar banyak diolah, terutama bisa jadi keripik, bisa jadi sambal, bisa jadi kue, jadi kue-kue lah kurang lebih lah. Nah, adek petik supaya dong, coba adek bisa efisiensi dan keanekaragaman ini bisa tercipta. Inilah apel Malang. Si bocil nih main petik langsung gigit apel. Apel di mana? Di Malang. Malang. Ini kebun apel Kota Batu Malang. Pokoknya sepuasnya ya guys ya, karena kami sudah agak sore, udah menjelang mau maghrib nih, jadi kami keluar lah. Kurang lebih kami beli paling 10 kilo lah. Ya biasalah untuk oleh-oleh udah di Batam. Jadi kita akan mengarah ya, sebelum kita perjalanan ke lanjutnya ke mana Jati Park 1, kita nginep dulu di hotel Botik ya semalaman. Baru kita segini jam segini kurang lebih hampir jam 10 ya, jam 9 lebih lah, karena jam segini sudah buka. Jadi jam 10 kita sudah parkiran, makanya agak sepi kan. Maksud duluan karena ini posisinya bukan pas liburan, jadi ini pas hari Jumat ya. Tapi aman kok untuk bagi yang melaksanakan sholat Jumat di dalam juga sudah dilaksanakan, ada tempat masjidnya. Jadi kita yang termasuk yang paling duluan, jadi juga seperti dan kita melanjutkan di situ aja ya. Kalau ke Malang senang kenapa? Satu, karena cuacanya dingin ya. Dua, mungkin karena lingkungannya juga asri, hidup dilihat itu nyaman, banyak wisata kecil-kecilnya ya. Tetap kondisikan kondisi kita sehat. Kenapa kita ke Jati Park 1 itu bagus? Kenapa? Salah satu untuk edukasi anak-anak kita ya, terutama yang masih sekolah dari SD sampai SMA, itu ada semua pelajaran baik dari suku budaya, teknologi, terkait dengan negeri kita itu ada semuanya. Jadi itu jadi referensi ya. Yang terakhir kita dilibas dengan wahana permainan yang mereka tidak pernah lupakan. Yang ini itu wahana permainan namanya anak-anak ya, wisata tidak terlepas dari permainan. Dan kita mengarah ke arah ini ya, untuk pembelian tiket kurang lebih hampir 100.000 ya. Ada beberapa terusan ya sebenarnya yang tadi saya sampaikan di beberapa wisata. Cuma kita kalau kesini itu sebenarnya sehari pun ya agak lumayan. Kita beli wisata itu ada lumayan. Kita coba sambil di depan sambil foto-foto dulu. Lumayan sih, jadi tidak terlalu panas, cuma kan panas-panas dingin gitu. Jadi kita ya inilah ya,
di depan di gerbangnya sebelum kita masuk. Jadi luas sebenarnya. Pokoknya luas, nyaman, banyak betulnya, banyak kursinya juga, ada wahananya juga banyak. Tinggal kita pilih aja kita mau kemana aja. Ya intinya kalau 3 tempat itu ya ditebus 1 hari ya bisa sih sebenarnya. Cuma kita tergantung manage kita aja di dalam. Namanya anak-anak itu banyak permainan ya. Semakin banyak ya semakin lama karena mereka pengen main semua. Intinya permainan di dalam itu adalah gratis ya. Karena kita sudah membeli tiket seharga 100 itu bisa main semua. Nah, memang ada beberapa permainan bayar satu permainan yang kecil aja. Ayo guys, kita simak ikutin. Kita sudah masuk nih. Nah, kita langsung disambut oleh budaya negeri ini ya. Nah, ini terkait dengan pelajaran juga anak terkait bagi orang tua mengingatkan kembali. Budaya kita masih seperti ini ya, seperti ini. Dengan tradisi negeri yang beraneka ragam ini. Indonesia is the best di semuanya ada. Ada di tempat lain. Ini tradisi dari peralatan, budaya, kebiasaan, pakaian, alat, dan untuk jenis makanan pun juga macam banyak kali ya. Kita lanjutkan masuk ke dalam nanti. Di sini ya banyaknya untuk inilah rata-rata untuk foto-foto. Pertama itu foto-foto, ini budaya kita ya. Sebaiknya yang lain. Jadi kita memahami, oh di Indonesia seperti ini. Kalau kita kesini, oh di sini tapi bagus edukasi. Dan ini adalah salah satu rumah adat ya. Di sini juga semua from visi kalau tidak salah itu ada semua ya. Jadi kita lihat seperti oh ini dari sini, oh ini dari sini. Jadi kita bisa bersewa foto. Kita bisa mempromosikan tanpa harus datang ke tempat lokasi karena kalau kita jauh kan Papua, Kalimantan lumayan jauh nih. Kita hanya ke tempat seperti ini mewakilkan ibaratnya. Oh mengetahui seperti gambaran edukasi untuk anak-anak kita. Setiap daerah masing-masing punya maksud dan tujuan masing-masing, punya tujuan masing-masing. Tapi ya salah satu karnaval Bhinneka Tunggal Ika, makanya kita bisa satu. Lanjut lagi nih anak-anak nih, anak-anak seneng aja nih. Banyak berfoto-foto. Jadi ini di dalam sebuah ruangan ya, jadi bukan di outdoor, di dalam sebuah ruangan sudah disiapkan seperti. Jadi kita tidak terlalu panas ini. Jadi seneng lah. Mau foto model rumah adat apapun ada semuanya. Masih ke bawah lagi juga ada mungkin dari kondisi alam jenis mungkin di kontur di negara kita salah satu adalah rumah budaya, rumah adat, kontur di kelautan dan kontur di pegunungan karena di Indonesia salah satu banyak yang pegunungan ya terutama di Jawa itu banyak gunung masih masih aktif. Nah di sini ada jenis gunungnya yang masih berapi. Kita melanjutkan lagi ke ini hati-hati Sena. Nah kita masih lanjut lagi ya di sini Sena sama di edukasi kita ke site teknologi ya atau mungkin apa namanya cerita di daerah Ini kultur budaya semua saya. mungkin mata uang mungkin jenis-jenisnya segala macamnya. Kita yang salah emang salah satu ini untuk ini pelajaran sebenarnya. Kalau kita sebagai orang tua hanya menengok aja, mengingatkan aja, oh seperti ini. Jadi teringat kembali ke masa yang lalu.
sejarah Sen, di sekolahmu nanti ada semua Sen. Sekolah Sen. Ya, jadi kita langsung ke Science Center ya. Science Sen, Center sepeda, ini Sen. yang setelah rumah adat tadi kita masuk ke Science Center ya. Bagi yang mau naik bike ini juga sepeda gantung, bike gantung lah ibaratnya. Silahkan, cuma memang rata-rata ya itu antri. Tempat saya anak-anak ini kalau bahasa kita ya fisika lah di dalam kita sesuai dengan kenyataan ya, ilmu fisika ya kurang lebih seperti itulah. Kita mengingat kembali sebenarnya ini ada di sekitar kita cuma tanpa apa namanya berasa kita tahu seperti itu kalau itu ada gitu. Pokoknya di sini lumayan lah untuk anak-anak lama juga sih, karena harus menengok satu-satu, nyoba ini satu, nyoba ini, kan penasaran. Nah, kita akhirnya keluar dan kita rehat atau istirahat. Jadi kita istirahat sebentar lah sambil cari cemilan, santai nyantai dulu. Ingat ya satu ya, tetap safe ya, tetap sampah ya, buang pada tempatnya. Enak di sini, banyak toilet dan banyak tempat sampah yang telah disediakan. Jadi kita bisa menjaga kebersihan. Jadi rapi, kita enak pun kalau ada kebersihan ini. Jadi kita segar. Jadi kita tahu seperti ini budaya kita. Kita kesini, kita terus lagi taman Ada bermain. yang ditunggu-tunggu si bocil-bocil ini adalah permainan. Wow. Inilah permainan yang kita Emang lagi tutup yang deh. ditunggu anak. Bingung nih karena masih pagi jadi belum buka semua. Ada yang kita buka dulu ya, kita mainkan dulu. Yang namanya kan anak-anak, sebenarnya untuk yang dewasa ada kalau makin mau, tapi untuk mulai kita yang paling kita ngeliat anak-anak kita aja yang main, biarkan mereka main sepuasnya. Mantap pokoknya dilanjut nih, tinggal pilih yang mana. Ya biasa untuk mainnya kayak Rasulullah air kasih atas juga sama-sama aja panas ya, aman ya. Kayak dengan ini senang aja, jadi ketawa-ketawa aja, tidak aja dia. Apalagi nih anak, seneng kali nih anak-anak ini, tak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Pokoknya permainan di sini satu masuk yang 100.000 kita tidak rugi. Bahwa anak-anak tidak rugi dalam arti apa? Anak-anak bebas main semaunya. Ya karena permainan banyak. Nah ini yang mainan juga ada di dalam, dari sini mungkin ada beberapa permainan yang berbayar ya. Ya apa-apa karena kan merebutkan hadiah. Biasa yang merebutkan hadiah biasanya ada yang berbayar. Tapi yang tanpa hadiah biasanya. Ya kita tinggal pilih-pilih, siapa tahu untuk kreativitas anak kita. Kita langsung melanjutkan lagi permainan di luar di outdoor ya. Tinggal Jumatan. Ini kita tinggal pilih nih permainan yang ekstrim-ekstrim nih, rata-rata untuk anak-anak muda-muda, mau bujang-bujang nih. Alamak, kalau kita orang tua pusing kali lagi deh. Habis bisa naik turun mabuk lagi jadinya.
Mana nih? Seperti itu permainan anak-anak muda semua ini, rata-rata kelas SMP, SMA ini, kuliah, balon anak-anak aja. Ini lagi termasuk ini ya, ekstrim menegangkan ini, tapi tetap saya tengok sih bagus sih. Ya ini baru kita anak-anak kita nih lah, kita orang tua boleh ikut nih ya. Pokoknya orang tua mana anak bocil-bocil ini yang santai-santai kita mainnya, slow. Ini kayak slow, asik juga sebenarnya. Intinya hasilnya gratis ya, intinya satu yang ngantri. Nggak akan rugi lah dengan segitunya gitu ya. Kalau mau ekstrim lagi tuh kayak roller coaster ya. Yang ngeri lagi nih, ini tetap satu ya, hati-hati ya, apalagi kita jangan main-main ini kan termasuk wahana agak lumayan berbahaya. Pertama bawa handphone, jangan main foto selfie waktu kondisi berjalan. Kiran. Ini yang santai nih buat anak-anak nih, bocil. Orang tua boleh mana ini ya, ini kan nyantai kita jadi kita ngikutin permainannya kan nyantai. Boleh permainan banyak deh. Sehari itu udah lumayan ini kita bisa berjalan semua, banyak sekali permainan yang kita bisa nikmatin ya, mau yang ekstrim, yang anak-anak, yang slow, anak-anak senang kali jadinya. Slow jadi enak kali nih, orang tua boleh nih enjoy, jadi kita refresh nih. Ini sampingnya ini lagi nih, pusing kalau ngeliat ini. Anak senengannya ini teriak-teriak sampai kenceng-kencengnya nih ya. Permainan yang itu tetap bawaan kita tetap disediakan ya, supaya tidak jatuh atau rusak. Ya karena sudah camper lama ya, kita nggak mungkin shoot semua ya, jadi kita mungkin udah masuk ke area keluar. Jadi area keluar ini udah camper udah hampir sampai sore nih, ini harus perjalanan ke Solo. Setelah Solo besok lanjut lagi pagi, kita langsung trip ke Sumatera nih, pokoknya non-stop nih wisata ini. Jadi di sini juga banyak cenderamata ya, mungkin atau istilahnya kan oleh-oleh yang dibeli, baik yang berupa cenderamata, barang keras, barang makanan, baju, semuanya ada.
terus apa namanya tumbuhan yang khas di pegunungan Malang juga ada. Kita tinggal pilih seleranya yang mana yang bisa dibawa oleh-oleh pulang. Cuma kurangnya satu, kalau nggak salah ya, ini sebelum saya ketemu stiker Janti Park 1 gitu belum ada. Sebenarnya nyari pun belum ketemu, atau mungkin kita nggak ketemu ya. Ya mudah-mudahan jadi referensi kenapa kita udah ke Jatim Park 1, kita udah ke sini, jadi kita jadi gambaran ini sebenarnya. Mungkin seperti itu yang perlu ditambahkan lagi, tapi udah lumayan cukup sih sebenarnya. Seminggu di packing nggak apa-apa. Iya. Nah ini untuk wahana ya, sudah selesai jual yang yang ibu-ibu yang mama-maknya ya. Ini yang kalau ini urusan mama-mak semua ini, pohon-pohon bunga segala macam ada, kita tinggal keluar. Sampai lagi, jumpa lagi di trip selanjutnya. Mudah-mudahan kita akan memberikan gambaran yang sebaiknya, dan salam dari negeri. Kita akan jelajah nanti kita ke tempat lainnya di seluruh Indonesia. Mungkin kita selesaikan dulu di Jawa Timur. Rencana nanti mudah-mudahan tetap safe dan happy ya, hati-hati. Selamat berjuang apapun profesimu, tetap semangat untuk berkarya untuk negeri. Sampai jumpa di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.